Halo, Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Learning Journal with UPA. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kali ini aku mau jelasin tentang teknik liputan berita tentang hukum, kriminal, politik, dan ekonomi. Yuk kita bahas satu-satu ya tentang teknik peliputan beritanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang teknik peliputan berita hukum. Nah, teknik peliputan berita hukum ini meliputi proses yang lumayan cukup panjang nih teman-teman. Yang pertama katanya, teknik peliputan berita hukum ini meliputi proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Jadi kita seperti melakukan suatu wawancara dengan narasumber gitu ya, ataupun pihak yang terlibat. Lalu kita juga membaca dan mengingat dokumen hukum, dan kita juga harus bisa memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Lalu kita akan bahas tentang teknik peliputan berita yang biasanya dilakukan oleh para jurnalis. Jadi kita akan bahas secara umum. Nah, pertama itu adalah pengumpulan informasi. Jadi pengumpulan informasi ini melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber seperti dokumen hukum, laporan dari polisi, pengadilan, dan wawancara dengan pihak terkait kayak misalnya pengacara, hakimnya, korbannya, ataupun pelakunya. Lalu yang kedua, ada pengolahan informasi. Nah, kalau misalnya informasi terkumpul, nah jurnalis ini perlu menganalisis dan menginterpretasikannya. Jadi di dalamnya ini ketika pengolahan informasi tidak ada keberatan sebelah gitu ya, ataupun tidak ada bias pribadi atau kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga adalah penulisan berita. Ketika informasi sudah dikumpulkan dan sudah diolah, maka selanjutnya adalah penulisan berita. Nah, menulis berita hukum itu membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Jadi jurnalis itu harus mampu menyampaikan suatu berita hukumnya itu dengan secara baik, mudah dipahami, tapi tidak mengurangi isi tujuan penyampaiannya. Ketika pembaca itu membaca, mereka mengerti apa yang disampaikan oleh para jurnalis ini. Yang mungkin saja pembaca ini tidak memiliki latar belakang tentang hukum. Lalu yang keempat adalah penyuntingan atau editan. Lalu yang kelima adalah pengawasan kualitas. Nah, sebelum dipublikasi gitu ya, suatu berita itu harus melewati namanya proses pengawasan yang sangat ketat. Nah, termasuk memeriksa fakta, mengoreksi kesalahan, dan memastikan apakah si jurnalis ini ataupun kepenulisan ini mematuhi kode etik jurnalistik itu sendiri. Lalu yang keenam adalah pengelolaan data. Nah, dalam era digital ini kan sudah ada ya, sudah membumi lah bahasanya, era digitalisasi, dan dimana penggunaan teknologi dan internet itu sangat-sangat dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang zaman sekarang. 7 adalah pengelolaan waktu. Dalam kunci jurnalisme itu ya, jurnalis hukum, mengelola waktu itu adalah efisiensi. Jadi jurnalis itu harus bisa mengatur jadwal kerjanya yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu publikasi tanpa mengorbankan kualitas informasi di dalamnya. Lalu yang kedelapan ada pengelolaan kemahiran. Nah, selain tadi tuh pengelolaan kemampuan teknis, jurnalis hukum juga harus terus mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonalnya, negosiasi, dan kepemimpinan. Jadi ketika dia mewawancara ataupun sedang menginterview gitu untuk mencari informasi, komunikasi interpersonal dari jurnalis ini sendiri itu tidak buntu ataupun tidak cacat. Lalu di sini kita akan bahas tentang detail ini, detail mengenai teknik gimana sih cara menulis berita tentang hukum itu. Yang pertama kita harus menentukan tema dan topiknya. Lalu yang kedua kita mengambil sudut pandang yang mana nih yang mau kita sampaikan di dalam penulisan berita itu sendiri. Lalu yang ketiga harus bisa menggunakan istilah dengan tepat. Karena kalau misalnya kita salah menggunakan istilah itu sangat berbahaya dan kemungkinan ada kesalahpahaman ataupun hoax di dalamnya ketika kita salah menyampaikan penggunaan kata. Lalu yang keempat adalah menggunakan sumber berita penulisan hukum. Nah, karena ketika kredibilitas hukum itu sangat penting ya, dari mana kita mengambil informasinya, mendapatkannya, dan mengolahnya, itu harus tertera dengan jelas sumbernya dari mana dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima itu membuat berita hukum yang mudah dipahami. Tidak hanya mudah dipahami, tapi ketika membaca suatu berita hukum itu, pembaca juga bisa mengambil kesimpulan tentang berita hukum itu tanpa menduga-duga hal-hal yang tidak bersangkutan dengan berita hukum itu sendiri. Lalu yang keenam itu adalah mengetahui ketentuan dan syarat penulisan opini hukum di media massa. Karena kan di setiap media massa itu pasti punya kebijakan dan standarnya masing-masing ya. Jadi ini juga perlu untuk diperhatikan. Lalu yang ketujuh
itu menggunakan hyperlink ataupun sumber lain. Jadi tidak hanya menggunakan satu sumber saja, menggunakan sumber lain juga bisa. Jadi tidak hanya mewawancarai gitu atau menginterview, kita juga bisa memanfaatkan namanya media massa ataupun internet yang ada untuk mencari sumber-sumbernya. Lalu yang kedelapan, terakhir, adalah membaca dan belajar. Ini penting banget nih. Jadi untuk menjadi penulis berita hukum yang baik, penting untuk terus membaca dan belajar tentang hukum itu sendiri. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah teknik peliputan berita kriminal. Nah, berita kriminal itu sendiri adalah peristiwa yang mengandung ancaman seperti peristiwa perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pembajakan, terorisme, atau narkoba yang pokoknya beritanya itu selalu menarik perhatian banyak orang. Lalu, dalam proses peliputan itu ada dua jenis. Kalau misalnya dalam jurnalistik televisi ya, yang pertama, ada berita diduga melalui meeting. Jadi, kalau misalnya berita diduga melalui meeting ini, proses dan penciptaan beritanya itu dimulai dari ruang redaksi melalui forum rapat proyeksi itu sendiri. Lalu, yang kedua itu ada berita tidak diduga gitu ya, proses peliputannya. Atau disebut juga dengan hunting. Nah, ini biasanya sifatnya suka tiba-tiba ataupun mendadak ya. Jadi, bagi para jurnalis ketika ada berita tidak diduga seperti ini, maka mereka harus pandai dalam memburunya gitu ya, untuk mendapatkan berita itu sendiri. Lalu, di dalam peliputan berita itu diperlukan beberapa tahap untuk melakukan teknik peliputannya. Yang pertama itu kita harus mencari dan mendapatkan masalahnya. Lalu yang kedua itu adalah memfokuskan masalah inti pada observasi ataupun wawancara. Yang ketiga, menyusun hipotesa. Hipotesa itu adalah asumsi ya, untuk menemukan motif ataupun latar belakang masalah dari intinya, yaitu fungsinya untuk menemukan motif atau tujuannya ataupun latar belakang masalah inti dari masalah itu sendiri. Yang keempat adalah mengkaji, memilih, menyusun keterkaitan data atau informasi yang ada. Lalu teknik ataupun cara mewawancarai ketika meliputi berita kriminal itu seperti biasa menggunakan 5W1H. Biasanya juga berita kriminal itu punya kriteria tertentunya juga nih, ada empat kriteria. Yang pertama itu baru. Nah, biasanya kalau baru ini reportase kriminalnya harus dilakukan sesegera mungkin karena berpotensi kehilangan keaktualannya. Lalu yang kedua ada tidak biasa. Nah, kalau tidak biasa ini biasanya kejadian yang tidak umum gitu ya, yang kayak bahasannya apa nih ya bagi si pembaca atau masyarakat. Yang ketiga adalah menarik atau penting. Nah, masyarakat yang patuh pada hukum itu biasanya tertarik pada kasus-kasus yang dimana pelanggaran besar itu terjadi. Lalu yang keempat ini adalah tentang orang. Tentang orang ini biasanya melibatkan sebagai pelaku kejahatan ataupun korban dari suatu kasus tertentu. Lalu sekarang kita bahas tentang teknik peliputan berita politik. Nah, politik ini biasanya kelihatan seru ya. Yuk kita bahas. Nah, jadi proses peliputan berita politik itu dimulai dari peliputan yang merupakan proses penerimaan hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar lebih seimbang. Nah, biasanya wartawan ataupun jurnalis ketika meliput berita politik itu harus memahami aktor politik di dalamnya, lalu juga memiliki agenda sendiri, dan selalu memverifikasi atas pernyataan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, teknik peliputan berita juga mencakup pengumpulan data, suatu analisis juga, dan penulisan berita yang kritis dan independen, fokus dengan pada kepentingan publik itu sendiri. Lalu berikut ini adalah teknik peliputan berita politik yang biasanya umum digunakan. Yang pertama adalah dengan wawancara. Nah, wawancara ini tentu saja untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang relevan ya. Jadi bisa dilakukan dengan tatap muka langsung, dengan telepon, dengan email, ataupun chat. Lalu yang kedua itu adalah observasi. Nah, wartawan itu harus bisa datang ke tempat langsung pada kejadian gitu ya, untuk melihat suatu kejadian politik itu sendiri. Jadi dia harus perhatikan langkah-langkahnya, tindakannya, dan perilaku yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah riset dokumentasi. Nah, wartawan itu bisa mengumpulkan informasi itu dari berbagai sumber aja, jadi nggak cuma satu jalan doang, yaitu dengan dokumen, dengan laporan-laporan, dan data yang dapat kita jumpai ataupun ditemukan. Yang keempat adalah pengumpulan dan pengolahan informasi. Nah, wartawan itu kan bisa mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber gitu ya, seperti dari berita-berita lain, berita-berita online, dan ketika semua informasi sudah dikumpulkan, wartawan itu dapat mengolahnya untuk membuat suatu berita yang relevan dan akurat. Lalu yang kelima adalah teknik pencarian berita.
Nah, wartawan itu harus menggunakan teknik pencarian berita yang baik, yang dimana itu relevan dan terkait dengan kejadian politik yang ada. Jadi yang tadi sudah disampaikan ya, teknik pencarian berita itu bisa melalui dengan wawancara, observasi, riset dokumentasi, dan pengumpulan dan pengolahan informasi. Lalu yang terakhir pembahasannya adalah teknik peliputan berita ekonomi. Nah, berita ekonomi ini sendiri itu biasanya punya tantangan ketika reporter itu menyampaikan beritanya. Karena biasanya tidak semua pembaca ataupun penonton itu memahami apa yang disampaikan oleh reporternya. Nah, sebelum itu ada beberapa jenis dari berita ekonomi itu sendiri. Yang pertama itu adalah perdagangan, yang kedua moneter, yang ketiga kebijakan ekonomi, dan yang terakhir ada perdagangan saham. Dan sebenarnya itu masih ada lagi. Lalu kita langsung nih kupas cara peliputan berita ekonominya. Yang pertama itu melakukan observasi. Dari namanya aja udah observasi ya, berarti emang harus langsung datang ke tempatnya dong, gitu. Dengan mengamati, dengan mewawancarai, kayak gitu kan, yang mengumpulkan data dan fakta gitu ya, yang terjadi di tempat itu tersebut. Lalu yang kedua setelah observasi adalah melakukan wawancara. Semua jenis peliputan berita itu pasti membutuhkan yang namanya wawancara. Jadi hal itu pasti tujuan untuk menggali informasi, komentar, opini, fakta atau data mengenai suatu masalah atau kejadian dengan kita mengajukan beberapa pertanyaan ke informan ataupun ke narasumbernya. Nah, tentu saja ketika reporter gitu ya, atau jurnalis ingin mewawancari narasumbernya, itu harus persiapkan beberapa pertanyaan. Karena pertanyaan itu sudah pasti berhubungan dengan 5W1H. Lalu yang ketiga adalah riset kepustakaan. Jadi riset kepustakaan ini adalah teknik gitu ya, dengan pengumpulan dengan cara mengumpulkan data-data, bisa dengan mengumpulkan clipping kayak gitu ya, mengumpulkan suatu makalah, artikel atau koran kayak gitu. Dan menyimak brosur-brosur, bisa juga membaca buku dan menggunakan fasilitas internet dengan baik. Jadi kita mencari suatu data ataupun informasinya itu melalui data-data ataupun berita-berita yang ada di internet. Lalu yang terakhir, bahasanya adalah tentang berita ekonomi yang dimana itu berkaitan erat sekali dengan namanya angka-angka, grafik, statistik, dan peristilahan ekonomi yang lainnya. Tugas besar bagi wartawan bisnis ini adalah bagaimana caranya mereka dapat mengolah data tersebut dengan menggunakan kata yang sesederhana mungkin agar bisa dipahami oleh orang banyak. Lalu bagaimana sih cara menulis berita ekonomi? Yuk kita cek. Yang pertama, sebagai jurnalis itu harus memahami dasar-dasar ekonomi dan keuangan sebelum dapat melaporkannya secara efektif. Lalu yang kedua itu tulislah berita yang dapat dipahami oleh para pembaca ataupun para pendengar. Lalu yang keempat, sebisa mungkin itu menghindari namanya jargon-jargon ekonomi yang bahasnya istilah-istilah yang sulit untuk dipahami. Lalu yang kelima, neraca berisi banyak informasi yang berguna pada organisasi keuangan, maka belajarlah tentang cara membaca neraca itu. Lalu yang keenam, itu harus andil dalam memberitakan konflik industri. Biasanya itu berita ekonomi menyangkut banyak kehidupan dari masyarakat, kita soal inflasi, pelanggaran, kebijakan moneter, fiskal. Jadi itu harus ditulis dengan sudut pandang yang berkaitan dengan kehendak kehidupan banyak orang. Karena berita ekonomi itu selalu berkaitan dengan angka, maka si jurnalis ataupun si reporter ini harus menyajikannya secara hidup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di learning Islam berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.